Uangku belum cukup. Engkau pandai melerai orang lain yang sedang dalam penderitaan. Tetapi ternyata engkau mengalami kesulitan ketika ingin melerai dirimu sendiri. Cobalah sekali-kali engkau tatap wajahmu di depan cermin. Berbicaralah dengan wajahmu sendiri yang ada di hadapanmu. Nanti yang dapat engkau rasakan adalah percaya dirimu akan meningkat dan akan dapat menghilangkan rasa malu yang berlebihan. Ketika engkau sedang menangis, cobalah engkau perhatikan. Otakmu akan mereproduksi berbagai peristiwa yang dulu pernah menyakitkan dirimu, sehingga rasa sedihmu semakin berat. Yang menyebabkan hilangnya percaya diri adalah karena rasa takutmu terhadap penilaian orang lain. Engkau menduga semua orang mengawasi dirimu. Cara mengatasinya adalah dengan mengubah anggapanmu sendiri bahwa engkau bukan orang terpandang yang dicintai mereka. Atau mungkin juga engkau termasuk orang yang mengidap imposter syndrome, yaitu engkau selalu merasa sebagai orang yang paling rendah derajatnya dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Sebetulnya imposter syndrome atau fraud syndrome bukan gangguan mental. Akan tetapi bila dibiarkan berlarut akan menjadi gangguan mental atau gangguan kecemasan. Engkau harus mengenali dirimu sendiri, mengenali kekuatan dan kelemahan dirimu. Sangat mungkin sekali berawal dari keraguanmu untuk bercerita kepada orang lain. Untuk itu aku menyatakan kesediaanku untuk selalu mendengarkan cerita-ceritamu. Tidak selalu orang yang cerdas itu bahagia. Malah sebaliknya kebanyakan mereka yang cerdas mengalami ketegangan yang terus-menerus dan selalu gelisah. Juga mereka cepat bosan. Syukuri saja apapun pemberian Tuhan. Apakah engkau dijadikan orang yang cerdas atau orang yang biasa-biasa saja? Yang penting, jangan sampai engkau hancurkan masa depanmu dengan mengingat-ingat kenangan masa lalu. Sudah tutup saja lembaran lama itu. Tetapi jangan engkau lupakan pelajaran-pelajaran masa lalu. Kemudian juga kebosanan itu akan mendorongmu menghadapi kesulitan berpikir yang berlebihan. Selanjutnya, engkau akan mengalami depresi. Oleh karena itu, guna menjaga kesehatanmu, hendaknya engkau selalu dalam keadaan sibuk. Kerjakanlah apa saja yang dapat engkau kerjakan. Jangan biarkan ada ruang-ruang kosong dalam pikirmu. Bagi lelaki mencari perempuan yang penting adalah yang cantik. Tapi perempuan mencari lelaki adalah bukan yang ganteng, tetapi yang penting jantan. Ujarmu sambil memilih sayuran di supermarket tanpa menoleh kepadaku. Yang paling penting ditakuti perempuan adalah ketika lelaki tutup mulut tidak mau bicara. Sambungku lebih lanjut. Yang paling ditakuti lelaki adalah ketika perempuan banyak ngomong alias cerewet. Sambungmu lagi. Aku merasakan ada seseorang yang sedang memilih sayuran di sampingmu. Tampaknya pasang kuping mendengarkan percakapan kita. Sehingga aku malas untuk membalas ucapanmu. Setelah orang itu menjauh dan tinggal kita berdua memilih sayuran, lalu kulanjutkan lagi.
Perempuan ketika gagal cinta akan cepat menerima lamaran siapapun yang datang. Yang penting asal laki-laki. Kemudian engkau bersambung lagi. Lelaki yang gagal cinta memilih untuk melajang seumur hidup. Bila engkau melakukan komparasi antara lelaki dan perempuan, wahai kekasihku, tentu tidak akan selesai kita berbicara 1 tahun. Termasuk seperti membandingkan kondisi psikologis lelaki dan perempuan ketika berbicara. Maka lelaki ketika berbicara ingin menyampaikan pendapatnya yang rasional. Tetapi ketika perempuan berbicara ingin menampilkan kecantikannya. Mungkin saat ini aku adalah lelaki yang paling bahagia. Karena aku adalah lelaki yang pertama singgah di dalam hatimu. Ditambah lagi dengan kecerdasanmu memahami apa yang aku inginkan, sehingga tidak perlu aku harus mengucapkan permintaan. Sebelum kehadiranmu banyak terdapat lelaki tolol. Cetusmu lagi. Maksudmu? Tanyaku penasaran. Banyak lelaki yang menyatakan cinta, tetapi kutolak. Setelah kutolak, bukannya pergi mengucapkan selamat tinggal, tetapi malah banyak bikin ulah, mencoba merekayasa sampai melakukan hal-hal yang mustahil. Jelasmu lebih lanjut. Memang lelaki itu, wahai kekasihku, ketika mencintai seorang perempuan, sungguh sangat berpengaruh terhadap kondisi hatinya. Menjadi sangat sensitif sekali. Pada saat melihat kekasihnya tersenyum, atau ketika melihat kekasihnya menangis. Memang benar juga, wahai kekasihku. Benang cinta yang merajut hati kita ini bukan disebabkan karena kita sering bertemu, melainkan karena hubungan kita dibangun berdasarkan keharmonisan dan kenyamanan. Selama ini, hubungan kita yang disebut mereka sebagai orang intelektual tidak terdapat dalam ensiklopedia kita. Bahwa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan lagi. Melainkan cukup dibalas dengan pura-pura saja tidak tahu. Sehingga apapun yang terjadi atas dirimu, wahai kekasihku, terima sajalah apa adanya, tanpa ada keluh kesah sedikit pun. Memang, perjalanan hidup orang yang berjiwa pahlawan adalah seperti itu. Memang, engkau selalu berusaha ingin membahagiakan orang lain, selalu membantu mereka, ingin menghapus air mata yang berderai. Tetapi, ternyata tidak ada seorang pun yang peduli terhadap dirimu. Tidak ada yang memperhatikan kesedihanmu. Sehingga engkau harus melangkah sendirian, menelusuri jalan hidupmu, tanpa ada seorang pun yang mendampingi dirimu. Kesedihanmu tidak datang dari orang-orang yang ada di sekitarmu, yang mengabaikan dirimu, melainkan kesedihanmu akan datang kepadamu ketika terjadi pertarungan antara dirimu dengan jiwamu sendiri. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam dirimu, karena engkau tidak malah mengeluh pada siapapun. Engkau sembunyikan dalam dirimu sendiri, sehingga orang-orang yang ada di sekitarmu menduga engkau dalam keadaan baik-baik saja. Ternyata engkau lebih hebat lagi dari itu semua. Aku melihat sendiri engkau tertawa terbahak-bahak
menertawakan kesalahanmu sendiri. Setelah engkau sadari sendiri bahwa perbuatanmu sangat konyol sekali. Sehingga dapat aku pastikan engkau tidak akan mengalami stres atau depresi. Akan tetapi dilihat dari sisi lain, ketika kecerdasan seseorang itu meningkat, biasanya semakin cenderung menyendiri, sehingga temannya juga tidak terlalu banyak. Selanjutnya lebih fokus memikirkan masalah-masalah yang menyangkut keadilan sosial dan supremasi hukum. Mohon maaf, wahai kekasihku, bila aku ingin mengatakan dengan sejujurnya, sekalipun engkau cantik jelita, dan sekalipun engkau kuat perkasa, tetapi ketika aku mengabaikan keberadaanmu atau tidak menyanjung penampilanmu, aku menduga engkau akan menangis. Karena aku sangat mengerti bahwa engkau adalah perempuan. Akan tetapi perempuan yang tidak punya paras yang cantik seperti wajahmu, ternyata lebih sensitif sekali. Apalagi dibilang jelek. Dibilang tidak cantik saja, marah. Demikian pula, hegemoni seorang lelaki pada kondisi tertentu tidak selalu dilihat sebagai sesuatu yang tidak terpuji. Terkadang perempuan juga perlu merasakan aman dan nyaman ketika ada seseorang yang selalu melindungi dirinya. Aku tidak yakin ada perempuan yang tidak cemburu terhadap kekasihnya. Kalaupun terlihat ada, pasti itu sebenarnya karena perempuan tersebut pandai mengendalikan perasaannya. Hanya saja nanti kecemburuannya dilampiaskan kepada persoalan-persoalan yang lain. Mengapa aku tidak pernah bertanya kepadamu, apakah engkau bahagia? Pasti engkau akan menjawab, baik-baik saja, sambil menganggukkan kepala. Aku mengerti perempuan itu sulit mengatakan yang jujur. Lagi pula perempuan itu, wahai kekasihku, tidak pernah bosan mendengarkan tradisi cumbu rayu atau disebut dengan rayuan gombal. Sekalipun engkau menyatakan bosan, tapi aku tetap dapat merasakan kegembiraanmu. Sekalipun engkau pernah mengatakan kepadaku dengan nada tinggi, aku bukan anak kecil. Tetapi tetap saja engkau merasa nyaman ketika ku perlakukan seperti anak kecil. Di siang bolong, di tengah terik matahari bulan Juli, HP berdering, lalu aku angkat. Engkau menelpon, tetapi suaramu tidak terdengar jelas, sehingga radio ku matikan, dan lalu mobil ku hentikan di pinggir jalan, tepat di bawah pohon trembesi yang rindang. Setelah itu, suaramu baru terdengar jelas. Intinya, minta dijemput di stasiun kereta api. Dalam perjalanan dari stasiun ke rumahmu, engkau bertanya kepadaku dengan suara perlahan seperti ragu-ragu. Kapan engkau akan menemui bapakku? Nanti kapan-kapan. Sementara ini uangku belum cukup. Jawabku cepat. Yang penting asal sah saja dulu. Nanti pestanya kapan-kapan saja. Usulmu lagi. Bapakmu orang terpandang. Tidak mungkin pesta sederhana. Jelasku lagi.
Sesampai di rumah, bapakmu keluar mempersilahkan aku masuk. Tanpa basa-basi, langsung menanyakan kepastian kapan aku melamarmu. Indramayu 28 September 2023, Buya Abdul Syakur Yasin. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.